Nah, jadi gampangnya kalau update itu gini. Mana tadi? Nah, update itu kita misalnya update, ya udah pertamanya update, habis itu tabel mana yang mau kita update. Di sini ada tabel biodata, tulis tabel update biodata. Nah, yang mau diupdate apa aja kita set, yang mau di set apa aja. Misalkan field nama sama dengan mufti ini. Habis itu kalau mau yang diupdate dua field ya tambahin koma tanggal lahir, tulis ya TGL lahir sama dengan ini. Nah, kalau udah itu yang kan udah update biodata yang di set ini. Nah, yang mau diupdate yang mana? Di mana? Tambahin di mana ID yang diupdate itu ini. Kenapa pakai ID? Karena ID yang primary key atau yang paling unik di antara yang lain. Nah, jadi kalau update kayak gitu gampangnya. Nah, kan udah ke update. Selanjutnya kita ke script delete. Kalau delete paling gampang. Misalkan delete biodata where, kalau delete juga gampang, delete habis itu nama tabelnya biodata. Nah, yang mau di delete yang mana nih? Misalnya yang ID-nya 002. Kalau udah titik koma, nah satu row delete. Kita select lagi nih from biodata dan tinggal satu. Nah, itu tadi untuk sekilas bikin tabel sama create user. Selanjutnya kita sistem privilege. Sistem privilege itu kayak apa ya namanya, memberikan hak akses ke user lain. Misalkan saya udah punya user satu namanya Mufti. Untuk sistem privilege saya juga belum hafal. Kita buka aja di sini yang jelas itu mana ya. Kita oke. Paham. Jadi sistem privilege gampangannya itu berhubungan dengan pengizinan. Tulis grant. Grant kan artinya mengizinkan. Misalkan boleh ngedelete, boleh nge-insert, sama select juga boleh. Tapi nggak bisa nge-update. Nah, cuma tiga ini nih. Habis itu on. Usernya itu apa? Misalkan dari user tadi ulangan. Usernya itu ulangan. Nah, titik nama tabelnya apa? Biodata ke user tujuannya tadi Mufti. Nah, di situ kita enter. Nah, kan grand succeed. Ini namanya udah berhasil diizinkan si user Mufti untuk ngedelete, insert, select di tabel biodata. Nah, kalau udah kita masuk nih ke user Mufti nih buat ngetes nih. Kita connect lagi. Kita masuk ke Mufti tadi passwordnya. Nah, udah connect. Kita tes nih. Kita misalkan nge-insert. Nah, masih ingat kan insert into pakai yang tadi aja. Nah, ini oh ya maaf. Oh ya, kalau mau insert yang di sistem privilege itu di sini harus nama usernya. Nama usernya itu tadi yang memberikan itu ya, user ulangan titik nama tabel. Kita enter. Nah, kan berhasil satu row create. Kalau mau select juga kita select asterisk from nama user yang ngasih tadi biodata. Sama sih semuanya. Cuma ditambahin nama yang ngasih titik nama tabel. Nah, kan udah ada dua. Terus kita delete nih. Jangan. Tadi kan nggak bisa ngupdate. Kita tes buat update. Tadi mana ada? Nah, update. Ini yang diupdate. Nah, ini muftinya kita hilangin satu nih. Kita enter. Nah, kan nggak bisa. Namanya insufficient privilege. Itu nggak diizinin. Karena tadi yang diizinin cuma delete, select sama update. Kita tes buat delete. Nah, ini delete biodata. Nah, jangan lupa dikasih di sini nama user yang ngasih hak akses tadi nih. Nah, satu udah ke delete. Nah, ini udah berhasil. Selanjutnya, habis itu dari sistem privilege ini kita menghapus sistem privilege. Kita koneksikan lagi nih ke yang ngasih tadi, yaitu user ulangan. Masukkan passwordnya.
Nah, codingannya sama. Kalau tadi ngizinin itu grant, kalau selanjutnya menghapus itu revoke. Nah, revoke yang mau di delete itu delete on, mungkin kayak gini apa ya, kita coba dulu. Kalau nggak salah mungkin ini itu yang di sini tuh hak aksesnya tadi apa aja. Dia ada delete, insert sama select on ulangan. Nah, dari user ulangan tadi dari tabel ulangan biodata ke dari user yang tadi dikasih. Jadi hapus. Nah, kan berhasil. Jadi kita hapus, terus hak akses mana yang mau kita cabut ya. Tadi saya mau cabut semuanya, jadi delete, insert, select, saya cabut semuanya di tabel ulangan yang berada di biodata, user biodata dari si Mufti ini, user Mufti. Nah, untuk sistem privilege sudah selesai. Selanjutnya untuk SQL plus comment. SQL plus comment ini juga baru, saya juga belum begitu hafal. Kita coba-coba saja. Di sini ada append text, menambahkan teks pada bagian baris yang aktif. Kita coba di sini. Berarti yang aktifnya gimana ya? Kita coba yang list terlebih dahulu. Mungkin kita select stress from biodata. Habis itu kita L atau list. L 1. Oh, paham. Jadi SQL plus comment ini ngedit yang tadi kita masukin. Misalkan tadi aku masukin asterisk from biodata. Kalau nggak kita nulis gini, from biodata. Nah, terus lupa nih nggak dikasih titik koma. Kita coba dari A, teksnya ini. Nah, kan bisa kan? Nah, itu untuk append. Jadi kalau kita lupa nambah koma atau titik koma, kita tulis aja A titik koma. Tadi yang pertama saya mengalami tapi belum belajar ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu fungsinya buat append. Selanjutnya mengganti yang lama, mengganti yang baru. Mengganti lama dengan baru pada baris aktif. Jika baru tidak diisi berarti menghapus lama. Ini kayak gimana nih? Misalkan kayak gini. Kita C slash lama 1 ini win, baru 2, keluarnya apa? Salah. Kurang tahu ini. Yang change saya belum tahu. Oke, kita lanjut. Di sini ada clear. Untuk clear udah pernah. Untuk move on buffer aja. Habis itu del menghapus baris M. Maka penghapus baris aktif. Kita tulis del. Kurang. Comment not properly ended. Masih sama. Ya, mungkin gitu untuk SQL plus komennya. Saya juga belum begitu paham, mungkin next video. Jadi yang pertama kita nanti ulangannya itu kita start database sama SQL, kita bikin user codingannya itu create user, nama usernya identified by passwordnya, itu tulis passwordnya titik koma, jangan lupa. Habis itu kita isinin si user ke connect database itu grant connect koma di